Halo, selamat pagi. Om Swastiastu, semeton semua yang ada di Bali, Indonesia atau dimanapun berada. Guten Morgen, good morning semua. Apa kabar? Konten hari ini nih mengenai dokumen apa aja sih yang dibutuhin kalau waktu saya sebelum berangkat ke Austria gitu. Karena kan ada beberapa orang juga nanya, kok bisa jadi ke Austria, bisa ke Eropa, kan susah ke sana gitu. Jadi mungkin saya rangkum di sini aja ya. Apa aja sih dokumen yang diperluin? Ikutin terus ya guys. Nah, teman-teman kan ada yang WhatsApp saya, ada yang nanya lewat Instagram, lewat WhatsApp, lewat Messenger. Apa aja sih dokumennya? Katanya banyak yang bilang tahu-tahu udah berangkat aja kerja ke Eropa. Sebenarnya dokumennya nggak ribet-ribet amat guys. Cuman koneksinya yang harus ini ya, harus tepat sih. Soalnya kalau setahu saya, ini kan saya ke Austria, memang sih ada yang bilang juga, teman yang kerja di imigrasi Austria itu loh ribet, habis itu susah. Tapi kalau dibilang susah sama ribet, masih ada yang lebih susah lagi, lebih ribet lagi. Contohnya ke Amerika, ke Australia, kayak gitu-gitu. Nah, jadi untuk dokumennya yang saya bisa bilang, pertama itu pastinya paspor ya. Kalian harus punya paspor dulu sebelum ke sini. Harus bikin paspor. Saya bikinnya di Jimbaran waktu itu, di pusatnya. Nah, setelah kalian punya paspor, kebetulan paspor saya dulu saya udah ada, cuman saya bikin yang baru. Perpanjang waktu itu saya lupa. Saya bikin yang perpanjang deh kayak. Saya bikinnya di Jimbaran di pusat langsung. Habis itu setelah paspor, kalau udah approve itu pastinya visa ya. Nah, visa ini yang agak ribet karena butuh beberapa dokumen. Nah, di sini poinnya sih guys. Saya cerita sedikit ya. Kalau kalian mau keluar, nih kasusnya saya ya, case-nya saya pribadi. Kalau kalian mau, kalau gimana ya? Kalau saya kan mau kerja nih ke luar negeri, khususnya ke Austria. Jadi kan harus ada penanggung jawab di luar. Nah, visa juga butuh penanggung jawab itu, dokumen-dokumennya. Penanggung jawabnya itu penanggung jawab atas nama pribadi, perusahaan gitu. Jadi selain paspor yang tadi, pastinya butuh visa. Dari visa itu, untuk dapetin visa butuh juga dokumen-dokumen. Dokumen-dokumennya itu kayak untuk visanya yang pertama itu harus ada invitation letter dari perusahaan. Jadi perusahaan harus buat surat undangan, invitation letter, untuk kita mengatasnamakan perusahaan bahwa perusahaan butuh kita untuk kerja.
Yang kedua, sponsorship letter. Jadi sponsorship letter itu bahwa ada penanggung jawab di sini. Nah, sponsorship letter itu sih yang buat owner perusahaannya langsung kalau saya ya, karena ini kan tamu saya yang sebelumnya nih yang ngajak saya. Nah, habis itu yang ketiga itu apa ya, sponsorship letter, fotokopi paspor dari sponsornya, dari tamu saya. Nah, itu saya butuh fotokopi paspornya. Nah, yang keempat itu yang penting juga kontrak kerja, guys. Kontrak kerja. Kalau kontrak kerja saya tuh masih pakai bahasa Jerman sih. Tapi waktu ini ada kendala juga, kontrak kerja bahasa Jerman. Nah, saya bingungnya tuh semua yang tadi saya sebut pertama, kayak invitation letter, sponsorship, itu kan pakai bahasa Inggris. Kontrak kerjanya nih pakai bahasa Jerman. Tapi ternyata nggak apa-apa, dari orang visanya nggak apa-apa pakai bahasa Jerman. Nah, saya ulang ya, invitation letter, sponsorship letter, paspor, fotokopi, sama kontrak kerja. Setelah itu fotokopi KTP saya. Habis itu fotokopi kartu keluarga. Habis itu apa lagi ya? Nanti saya ini deh, liatin semua listnya di sini. Itu kira-kira yang penting, guys, untuk dibawa ke luar negeri untuk visanya. Nah, kalau udah dapet semua itu, baru deh ajuin. Kebetulan saya juga ada yang bantu sih. Jadi kalau teman-teman siapa tahu ini bisa kontak saya juga. Tapi saya nggak bermaksud nyari komisi atau apa sih ya. Siapa tahu ada teman-teman yang mau keluar susah untuk visanya. Siapa tahu teman saya ini atau kenalan saya ini bisa bantu kayak gitu. Habis itu kan tadi persyaratannya. Sebenarnya yang penting sih koneksinya dulu, guys. Karena kalau kalian mau kerja, ini kalau ulang lagi, kalau case saya ya, kalau kalian mau kerja harus ada koneksi sih untuk jadi sponsor di luar kayak gitu. Nah, ini bakal agak ribut sih, guys, karena kita bakal ngelewatin anak-anak belajar main ski tuh. Jadi saya lanjut ya, guys. Untuk case saya harusnya ada sponsor yang mensponsori. Sponsor itu maksudnya yang bertanggung jawab sih di luar kayak gitu. Oh ya, satu lagi yang penting juga harus ada surat izin kerja dari dari pemerintah di sini ya, guys. Kalau di sini namanya AMS, saya lupa kepanjangannya. Jadi AMS itu yang ngasih izin kerja. Selain perusahaan, negara juga harus ngasih izin kerja. Jadi ya AMS itu diurus juga sama perusahaan tempat saya kerja sebelum dia bikin invitation letter sama yang tadi lah gitu. Semoga jelas ya. Nggak tahu tuh informasinya jelas apa enggak.
Tapi kalau teman-teman bingung, tanya aja di komen, atau bisa WhatsApp saya langsung, atau bisa di Instagram, kayak gitu. Semangat ya guys. Tapi dimanapun kerja, yang penting sehat, lancar, semangat, gitu aja sih. Semangat buat teman-teman yang kerja dimanapun, mungkin di Austria kayak saya, di Bali juga, di Saudi Arabia ada, Dubai, mana lagi teman kerja ya, ada yang di pesiar juga. Semangat bro, semoga lancar selalu, sehat selalu, gitu aja. Makasih udah ngikutin vlog ini. Jadi vlog ini saya disclaimer dulu, bukan untuk pamer-pameran ya, cuman untuk sekedar informasi buat teman-teman aja. Mungkin nggak detail, tapi sedikit gambaran apa aja sih dokumen yang diperluin untuk bisa kerja di luar negeri, sama apa aja yang diperluin untuk bisa kesini, kayak gitu. Makasih udah ngikutin. Om santi santi santi, om bye.